ingin menyampaikan respon kami Partai Demokrat terhadap pemberitaan yang sementara beredar mulai dari semenjak tadi malam sampai dengan siang ini, saudara SB yang diduga lagi tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika. Kayaknya minggu-minggu belakangan ini adalah hari yang paling melelahkan buat Partai Demokrat. Dua kader utamanya ditangkap aparat keamanan kemarin. Pertama, lo denger dong, Lukas NMB, Gubernur Papua, kader Demokrat yang dulu pernah memegang jabatan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Tadi malam saya baru saja melaksanakan rapat pengurus terbatas untuk membahas kasus hukum yang menimpa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. Kader Demokrat kedua yang ditangkap dalam minggu-minggu ini adalah Wakil Ketua DPRD Solok, Sumatera Barat. Namanya Luki Effendi. Luki ditangkap bukan karena korupsi, ia ditangkap karena sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Menyikapi semua itu untuk menanyakan apa benar bahwa pemberitaan yang semenjak tadi malam di media sosial bahwa ada kader kami, saudara SB, yang lagi diduga terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Dan hasil pengecekan itu ternyata benar saat ini sementara diamankan dan sementara dilakukan pemeriksaan. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita. Kami tidak dalam kapasitas melakukan intervensi terhadap persoalan hukum yang menimpa saudara SB. Kata KPK, Lukas kemarin ditangkap karena ia disinyalir mau kabur ke luar negeri. Mungkin ya, ini mungkin. Lukas meniru gaya Najarudin dulu, seniornya di Partai Demokrat yang juga pernah ditangkap KPK, tapi ditangkapnya di Kolombia. Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Emang sih ada pepatah yang mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Mungkin begitulah yang terjadi di Partai Demokrat. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Kalau Lukas NMB mau meniru gaya Najarudin, mantan petinggi Demokrat dulu, mungkin Luki mau niru figur Andi Arief sebagai panutannya. 5 tanggapan Demokrat hingga Jokowi usai KPK jemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Gubernur Papua Lukas NMB tersangka kasus dugaan korupsi suap proyek infrastruktur dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 10 Januari 2023. Penjemputan paksa Gubernur Papua Lukas NMB tersebut pula pun menuai tanggapan pro kontra, termasuk dari Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menyampaikan pihaknya menangkap Lukas NMB dan langsung membawa ke Jakarta. Dalam perjalanan penyidik menyertai dokter dan perawat. LE sudah diterbangkan dari Manado menuju Jakarta didampingi oleh Dansa, Brimopolda Papua dan Irwasda Polda Papua dengan 1 dokter plus 1 perawat, ujar Firly kepada wartawan Selasa 10 Januari 2023. Firly lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya KPK dalam memberantas korupsi, termasuk upaya penangkapan Lukas NMB di Papua. Kemudian Partai Demokrat turut menanggapi penangkapan Lukas NMB yang merupakan kadernya tersebut. Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinka Panjaitan menyatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait dugaan kasus korupsi yang menyeret kadernya itu. Langkah selanjutnya menurut Hinka, Partai Demokrat menyikapi kasus Lukas NMB masih menunggu proses resmi dari KPK. Kan di prosesnya jalan tuh, nanti kutunggulah hasil KPK.
ujar Ketua Dewan Kehormatan Demokrat hingga penjahitan di DPR Rabu 11 Januari. Sementara itu menanggapi penangkapan Lukas, Presiden Joko Widodo menyatakan proses hukum harus dihormati. Ya, semua sama di mata hukum, itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati, kata Jokowi. Berikut sederet tanggapan berbagai pihak usai KPK jemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB tersangka kasus dugaan korupsi suap proyek infrastruktur di Himpun Liputan 6.com. KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan bahwa pihaknya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan langsung membawanya ke Jakarta. Dalam perjalanan, penyidik menyertai dokter dan perawat. LE sudah diterbangkan dari Manado menuju Jakarta didampingi oleh Dansyat, Brimopolda Papua dan Irwasda Polda Papua. Dengan 1 dokter plus 1 perawat, tutur Firly kepada wartawan Selasa 10 Januari 2023. Firly mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya KPK dalam memberantas korupsi termasuk upaya penangkapan Lukas NMB di Papua. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan Polri, Polda Papua, Korp Brimob Polri, BIN, TNI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama Papua yang telah membantu KPK dalam memberantas korupsi, ucap dia. Firly pun mengajak semua pihak untuk bersatu membangun Papua agar lebih maju dan sejahtera rakyatnya lewat pemberantasan korupsi. Partai Demokrat mengapresiasi langkah KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Papua. Partai Demokrat sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Mehmet mengapresiasi setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga-lembaga penegak hukum lainnya sepanjang tidak tebang pilih. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, kata juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan Rabu 11 Januari. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat telah melepas jabatan Lukas NMB sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Hal itu dilakukan agar Lukas NMB dapat berkonsentrasi menghadapi kasus hukumnya. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinka Panjaitan menyatakan pihaknya belum menemukan sikap terkait kasus dugaan korupsi yang menimpa kadernya Lukas NMB. Langkah selanjutnya, menurut Hinka, Demokrat menyikapi kasus Lukas NMB masih menunggu proses resmi dari KPK. Demokrat saat ini bersikap untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Biarkan selanjutnya KPK memberikan keterangan resmi terhadap kasus yang menimpa Lukas. DPP Demokrat akan secara resmi memberikan tanggapan apabila sudah ada keterangan resmi KPK. Demokrat tidak ingin terburu-buru ambil langkah. Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh Pak KPK. Menurut dia, sebelum penangkapan pada sore kemarin, sepekan sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri sudah berkonsultasi terlebih dahulu. Mahfud pun mengapresiasi tindakan KPK. Dia memastikan penangkapan murni tentang penegakan hukum tanpa politisasi. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan sakit oleh dokter yang dipilihnya. Mahfud mengatakan kasus yang menjerat kader Demokrat tersebut murni soal hukum sebab konstruksi dan kronologis kasusnya sudah digamblangkan oleh KPK. Dia berharap tidak ada lagi pihak yang mengaitkan soal penangkapan Lukas dengan persoalan lain kecuali hukum. Mahfud mengakui penangkapan Lukas terbilang telat karena alasan sakit. Namun demikian, saat sudah dinyatakan aman oleh pihak rumah sakit, maka yang bersangkutan wajib menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak yang diduga bersalah di muka hukum. DPR RI, KPK membawa paksa Gubernur Papua Lukas NMB yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan KPK telah menjalankan tugas sesuai aturan. Apabila lembaga anti rasuah minta pengamanan saat penangkapan Lukas, maka hal itu menurutnya hal yang wajar. Begini loh KPK tentu minta tolong. Diamankan sebagai lembaga negara ya pasti dibantu kalau itu dalam rangka tupoksinya, kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan Rabu 11 Januari. Dia menyebut tidak perlu ada apresiasi terlebih terkait penangkapan Lukas sebab hal itu memang tugas KPK. Presiden Jokowi menanggapi penangkapan Lukas NMB. Presiden Jokowi menyatakan proses hukum harus dihormati. Jokowi menyebut KPK pasti bertindak sesuai bukti dan prosedur yang ada. Saya kira KPK menangkap pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti tugas Jokowi.